Pemirsa, rombongan Timnas Indonesia U17 kembali ke tanah air usai mengikuti Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Meski gagal melaju ke semifinal, namun tim asuhan Nova Arianto ini membawa oleh-oleh spesial, yakni lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang. Rombongan pemain Timnas Indonesia U17 beserta ofisial tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Evandra Florasta dan kawan-kawan gagal melaju ke babak semifinal Piala Asia U17 usai takluk dengan skor telak 6-0 dari Korea Utara di babak perempat final. Meski gagal, penampilan bagus Timnas U17 di babak penyisihan dan menjadi juara grup tanpa pernah kalah membawa tim asuhan pelatih Nova Arianto ini mengunci satu tiket lolos ke Piala Dunia U17 di Qatar November mendatang. Target yang diberikan kan tercapai semuanya, ya. Hanya memang kita langkah kita di Piala Asia aja. Tapi paling tidak begini, sekarang di setiap kelompok umur Indonesia sudah menetapkan target selalu wajib ikut Piala Asia. Sementara itu, Nova Arianto menyatakan timnya banyak mendapat pelajaran berharga dari Piala Asia di Arab Saudi ini. Dirinya kini fokus mempersiapkan timnya untuk berlaga di Piala Dunia U17. Persiapan nanti akan berbeda ya, karena kalau di AFF, kalau di kualifikasi atau Piala Asia mungkin dengan pemain yang ada saat ini kita sangat mampu lah untuk bersaing di sana. Tapi dengan level Piala Dunia yang pastinya akan lebih di atas yang di Piala Asia, pastinya persiapannya kita akan lebih fokus lagi ya, terutama dalam kita melihat posisi mana saja yang perlu ada tambahan pemain dan kita akan ada opsi setelah kita lihat. Artinya akan ada seleksi pemain lagi, Coach? Seleksi pemain ada dan tidak terlepas dengan opsi-opsi pemain diaspora yang akan kita coba. Selanjutnya, para pemain Garuda Muda ini akan disambut Ketua Umum PSSI Erick Thohir lalu akan dipulangkan ke daerah masing-masing. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, kemacetan lalu lintas imbas aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara masih terjadi. Lalu lintas di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara masih padat. Bisa kemacetan terjadi di kedua arah, baik di jalur menuju kawasan Tanjung Priok maupun di jalur ke arah Cempaka Putih. Kendaraan roda 4 maupun roda 2 tersendat di sejumlah titik. Banyak truk kontainer juga melintas di kawasan ini. Tak hanya di Jalan Yos Sudarso, ruas tol juga tersendat. Ya, sementara itu pihak PT Pelabuhan Indonesia menyebut kemacetan terjadi akibat padatnya kendaraan di sekitar pelabuhan dan meningkatnya aktivitas bongkar muat. Bukan karena adanya gerbang pelabuhan yang rusak, dan hal ini membuat jumlah truk kontainer yang melintas melebihi 4.000 unit. Jumlah ini di atas jumlah rata-rata truk kontainer yang melintas setiap harinya, yakni sekitar 2.500 unit. Ya, sementara itu libur Paskah lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat padat. Untuk mengurangi kemacetan, polisi memberlakukan sistem satu arah. Lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai padat sejak Jumat pagi. Mayoritas kendaraan membawa wisatawan menuju ke arah puncak dan tersendat di sejumlah titik. Mereka hendak berlibur, menghabiskan libur panjang akhir pekan di berbagai objek wisata dan penginapan. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan sistem satu arah secara berkala. Pada minggu ini, tepatnya di libur panjang weekend, ya. Seperti dilaporkan, terlihat dari pantauan sendiri bahwa saat ini arus lalu lintas kiriman dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah puncak sudah cukup peningkatan, dan saat ini juga jalur puncak sedang diadakan rekayasa lalu lintas. Ya, sementara itu lalu lintas di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat mulai ramai. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus angkutan penumpang
menuju arah Bandung. Libur Paskah ini dimanfaatkan warga untuk berpergian ke sejumlah daerah di Bandung dan sekitarnya. Diperkirakan kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga hari Minggu nanti. Sementara itu, jalur dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta, relatif normal. Pemirsa, libur Paskah lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat padat. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem satu arah. Lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat mulai padat sejak Jumat pagi. Mayoritas kendaraan membawa wisatawan menuju ke arah puncak dan tersendat di sejumlah titik. Mereka hendak berlibur menghabiskan libur panjang akhir pekan di berbagai objek wisata dan penginapan. Untuk mengurai kemacetan, polisi menerapkan sistem satu arah secara berkala. Tepatnya di libur panjang weekend ya. Seperti dilaporkan terlihat dari pantauan sendiri bahwa saat ini arus lalu lintas kiriman dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah puncak sudah cukup peningkatan, dan saat ini juga jalur puncak sedang diadakan rekayasa lalu lintas. Sementara itu, pemirsa, lalu lintas di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat mulai ramai. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus angkutan penumpang menuju ke arah Bandung. Libur Paskah ini dimanfaatkan warga untuk bepergian ke sejumlah daerah di Bandung dan sekitarnya. Diperkirakan kepadatan arus kendaraan masih akan terjadi hingga hari Minggu nanti. Sementara itu, jalur dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bandung menuju Jakarta, relatif normal. Ya, untuk mengetahui situasi lalu lintas terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Naura Syafikah di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Naura. Bagaimana kondisi lalu lintas terkini di kawasan wisata Puncak? Ya, baik Syafa dan juga pemirsa, untuk situasi siang hari di Simpang Gadok Puncak, Jawa Barat ini sudah terpantau ramai dan juga lancar. Ini dapat dilihat juga untuk situasi saat ini tidak ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan seperti pada pagi hari, karena memang pada pagi hari ini sempat ada penerapan sistem ganjil genap dan juga diikuti dengan adanya penerapan one way. Namun untuk saat ini dari Polres Bogor ini mengatakan bahwa untuk volume atau jumlah kendaraan yang datang dari arah Jakarta ke puncak ini dapat dibilang dalam jumlah normal. Namun pastinya ini bersifat situasional, mengingat pada sore hari menjelang malam ini bisa saja ada kemungkinan penambahan jumlah kendaraan yang datang ke arah puncak, sehingga untuk penerapan seperti sistem ganjil genap dan juga one way bisa saja akan diterapkan kembali. Dan juga dari Satlantas Polres Bogor ini mengatakan pada pagi hari ini memang ada peningkatan dari jumlah kendaraan yang datang, di mana untuk kendaraan yang datang diperkirakan ini di angka 13.000 hingga 15.000 kendaraan. Ini memang meningkat dari jumlah biasanya pada hari biasanya, karena mengingat dari libur panjang yang terus berjalan dari tanggal 17 hingga 20 April mendatang. Dan juga pastinya dari Polres Bogor ini menghimbau untuk setiap masyarakat yang hadir dan datang berwisata ke wisata puncak yang ada di Jawa Barat ini untuk mengikuti aturan yang sudah diberikan dan juga menaati arahan dari petugas yang ada di lapangan. Sementara itu, Syafa, dari Simpang Gadok Puncak. Iya, terima kasih Naura Syafikah langsung dari kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat.